Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat semuanya? Sehat. Oke, baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketuanya bisa berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan anak masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum itu, Ibu mau cek presensi kehadiran dulu ya. Masuk semua ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu untuk membuat kalian fokus terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran. Jadi nama ice breakingnya adalah tepuk fokus. Jadi kalau misal Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau misal Ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 2. Tapi jangan tepuk ketika saya tidak memberikan kalimat tepuk. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Sudah siap? Siap. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 2. Oke, tepuk tangan bagi kita. Oke, sudah fokus semua ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri melalui eksplorasi batik. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, kita kemarin sudah belajar apa? Ada yang ingat? Koordinat kartesius, Bu. Oke, baik, benar. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai koordinat kartesius. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Bisa dilihat di layar, kira-kira dari motif batik yang sudah dijelaskan, apa sih yang membuat motif batik itu terlihat indah? Ada yang punya pendapat? Silahkan angkat tangan. Iya, Melia. Karena warnanya menarik. Oke, benar. Kemudian? Karena bentuknya sama. Oke, bisa juga. Ada lagi? Karena polanya rapi. Oke, selanjutnya ada lagi? Karena simetris. Oke, selanjutnya? Karena motifnya berulang. Oke, jawaban kalian tadi sudah benar semua. Sekarang coba kita lihat secara detail untuk motif batiknya. Nah, kira-kira pada motif batik tersebut apakah terdapat pola tertentu? Ada yang punya pendapat? Silahkan angkat tangan. Ya. Dia Bu punya pola, misalnya dibalik, digeser maupun diputar. Oke, baik. Semua untuk jawabannya sudah sangat benar. Nah, jadi jawaban-jawaban itu sudah mendekati materi kita saat ini, yaitu transformasi geometri. Jadi meliputi refleksi, rotasi, dilatasi, dan translasi. Nah, seperti itu. Sekarang kita memasuki tujuan pembelajaran. Jadi apa sih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Jadi murid dapat mengidentifikasi jenis-jenis transformasi geometri, kemudian dapat menjelaskan apa saja itu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, dan juga mengaitkan masalah konseptual seperti mengaitkan dengan augmented reality dan GeoGebra, seperti itu. Oke, dan untuk manfaatnya di sini kalian dapat memahami konsep matematika yang berkaitan dengan transformasi geometri yang dikaitkan dengan kebudayaan lokal seperti batik motif pada budaya kita saat ini, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis transformasi geometri. Jadi yang pertama ada rotasi atau perputaran, kemudian translasi atau pergeseran, kemudian refleksi atau pencerungan, dan yang terakhir ada dilatasi, seperti itu. Oke, dan ini ada contoh translasi pada motif batik. Jadi di situ ada batik Kawung Yogyakarta, di mana dia menerapkan konsep translasi di dalamnya. Mengapa? Pada posisi awal seperti ini dan posisi akhirnya seperti ini. Maka bisa kita simpulkan, misalnya pada posisi awal batik tersebut digeser 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Jadilah seperti ini, sehingga terciptalah motif batik Kawung Yogyakarta. Oke, selanjutnya adalah problem atau permasalahan. Oke, jadi di sini ada permasalahan atau problem yang nantinya akan kalian kerjakan di LKPD. Jadi setelah ini Ibu akan bagikan LKPD dan akan bagi kelompok menjadi 3. Dan untuk kelompoknya sudah saya share ke ketua kelasnya, sudah tahu semua ya pembagian kelompoknya. Nah, setelah ini silahkan nanti berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, dan setelah ini saya bagikan LKPD-nya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompoknya.
guys, untuk semua kelompok, apakah sudah mengerjakan LKPD semua? Apakah ada yang ingin presentasi ke depan? Salah satu kelompok silakan angkat tangan. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah kami diskusikan. Gambar A yaitu dirotasikan. Kenapa kok dirotasikan? Dikarenakan objek tersebut diputar sejauh X. Bisa dilihat ada tanda panah yang memutar. Gambar C itu adalah direfleksikan. Kenapa? Karena objek menghasilkan bayangan yang tetap. Bisa dilihat ya, setelah kita scan barcode tersebut memunculkan gambar 3D yang bisa kita puter-puter kayak gini. Nah, ini ada di aplikasi Batikverse, ini ada fitur laboratorium GeoGebra. Nah, nantinya di sini teman-teman kalau sudah mengerjakan transformasi geometrinya, nanti teman-teman akan bisa menghitung translasinya, rotasinya, dilatasinya, maupun refleksinya di fitur laboratorium GeoGebra ini. Apakah ada pertanyaan nih dari teman-teman semuanya? Pada GeoGebra itu bisa melakukan 2 kali transformasi. Jadi pada fitur GeoGebra itu bisa untuk melakukan 2 kali transformasi. Jadi yang pertama itu bisa diinput terlebih dahulu pada yang refleksi, kemudian setelah hasilnya sudah selesai itu kita bisa menginput ke yang rotasi. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah, tidak? Yang bisa disusun dulu. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2, terima kasih banyak atas penyajian yang sangat luar biasa. Tadi sudah benar ya yang dikatakan oleh kelompok 2. Jadi pada fitur tersebut banyak sekali yang kita dapatkan seperti GeoGebra, kemudian scan QR di mana nanti kita berkaitan dengan augmented reality seperti itu. Berikan tangan buat kita semua. Dan sekarang saya mau tanya, untuk hari ini berarti kita sudah belajar mengenai apa saja? Jadi tadi sudah di bab transformasi dijelaskan tentang translasi, dilatasi, dan juga rotasi. Oke, benar sekali. Ada yang ingin menambahkan? Nah, baik, untuk hari ini kesimpulan yang kita dapat adalah kita sudah belajar mengenai transformasi geometri yang sudah disampaikan oleh Bagus tadi. Jadi ternyata transformasi geometri itu bisa dikaitkan dengan budaya sekitar kita, misalnya seperti batik. Bisa dipahami semuanya? Oke, untuk mengakhiri aktivitas pada pagi hari ini, silakan untuk ketuanya bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai pertanyaan dan agama masing-masing. Berdoa. Selesai. Oke, baik, terima kasih Mario. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.